Jujur deh, kamu capek kan pura-pura kuat setiap hari? Capek harus selalu kelihatan oke di depan teman-teman. Capek harus profesional di kantor. Padahal di dalam sini, hatimu lagi berisik banget. Kamu sudah coba menghibur diri dengan scrolling medsos sampai jari pegal atau jajan ini? Itu buat self-reward. Tapi anehnya, perasaan kosong itu nggak mau pergi. Gelisah itu datang lagi. Terutama saat dunia mulai sunyi, tiba-tiba kamu merasa kecil, sendirian, dan cemas soal masa depan yang hilalnya pun belum kelihatan. Kalau malam ini hatimu lagi seberisik itu, berhenti sebentar ya. Video ini bukan buat ngajak kamu lari lebih kencang, tapi buat ngajak kamu pulang. Mari kita cari tahu bagaimana cara menenangkan hati yang sedang badai ini dengan obat-obat yang sudah Allah siapkan khusus untuk hambanya yang sedang lelah. Banyak yang bilang gelisah itu karena kurang ibadah. Tapi sebenarnya gelisah bisa jadi adalah cara Allah memanggilmu kembali. Kita sering gelisah karena kita mencoba menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Kita ingin mengendalikan segalanya, hasil kerja keras kita, penilaian orang lain, hingga nasib kita 10 tahun ke depan. Kita lupa bahwa kita hanyalah hamba. Tugas kita hanya berusaha. Tapi hasilnya, itu wilayah Allah. Saat kita meletakkan beban dunia di atas pundak kita sendiri, tanpa melibatkan sang pemilik takdir, ya, kita pasti akan sesak. Kita pasti akan cemas, karena pundak manusia tidak pernah diciptakan untuk memikul beban takdir. Itu adalah bagian Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuzuh sebelum kami menciptakannya." Kegelisahan muncul saat kita tidak percaya bahwa skenarionya jauh lebih indah dari rencana kita. Lalu, apa obatnya? Ada 3 hal yang bisa langsung kamu lakukan saat ini juga untuk menurunkan volume kebisingan di kepalamu. Pertama, istighfar. Terkadang gelisah itu datang dari tumpukan dosa kecil yang membuat hati kita gelap. Istighfar bukan sekadar kata, tapi napas lega. Ia membersihkan sekat antara kita dan ketenangan. Rasulullah yang sudah dijamin surga saja beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Bukan karena beliau berdosa besar, tapi karena beliau tahu istighfar adalah cara tercepat untuk menjemput rahmat Allah. Kedua, Al-Quran. Bacalah, meski hanya 1 ayat. Allah berfirman dalam surah A'raf ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram saat pikiranmu bising dengan suara dunia." Al-Quran adalah satu-satunya frekuensi yang bisa menyelaraskan kembali detak jantungmu. Al-Quran adalah surat cinta dari penciptamu yang tahu persis apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Ketiga, sujud yang panjang. Jika bicaramu tidak lagi dipahami manusia, bicaralah di sujudmu. Itu adalah jarak terdekat antara hamba dan Tuhannya. Jangan terburu-buru bangun. Tumpahkan semua tangismu di sana. Biarkan gravitasi bumi menarik air matamu. Dan biarkan kasih sayang Allah mengangkat beban di pundakmu. Jangan bangun sampai kamu merasa beban itu sudah kamu titipkan kepadanya. Ingatlah kisah Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan, gelap, sempit, dan secara logika tidak ada jalan keluar. Beliau gelisah. Pasti, beliau merasa hampa. Sangat mungkin, tapi beliau tidak menyerah pada kegelisahannya. Beliau memilih mengakui kelemahannya lewat doa. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minad dolimin. Mungkin, saat ini kamu merasa sedang di perut ikan versimu sendiri, masalah ekonomi, hubungan yang retak, atau masa depan yang gelap. Tapi lihatlah, Allah menyelamatkan Nabi Yunus karena satu hal, keyakinan. Keyakinan bahwa Allah lebih besar dari masalah apapun. Jika Allah bisa menenangkan ombak di lautan yang maha luas, Dia juga sangat sanggup menenangkan badai di dalam hatimu yang sekecil itu. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Kamu hebat karena masih mau berjuang di tengah rasa cemasmu. Hari ini, mari kita sepakat untuk melepaskan kendali yang bukan milik kita. Tarik napas panjang dan katakan pada dirimu, wahai hati, tenanglah, dunia ini milik Allah, dan Allah mencintaiku lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Semoga setelah video ini berakhir,
ada sedikit beban yang terangkat dari pundakmu. Tidurlah dengan tenang malam ini. Karena meskipun kamu tertidur, Allah tetap terjaga mengurus segala urusanmu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita, dan Dia adalah sebaik-baik penjamin.